silakan dimulai dari Ibu Ana. Baik. Sudah siap Bu Linda, Pak Mahmud? Sudah. Ya. Ya, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam room meeting kelas Kiaga Dewantara 2. Pada malam hari ini kita akan mengupas tentang tema yaitu out of the box thinking ya, dengan presenter nanti Ibu Linda Widianti SPG MSI dari SD Muhammadiyah Sapen. Malam hari ini yang bertugas menjadi moderator adalah beliau Bapak Mahmud Fauzi MPDI dari SD Negeri Wonosari Baru 2. Baik, langsung saja kita buka sesi pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo waktu saya serahkan kepada Pak Mahmud dan Bu Linda. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat beserta VCT. Pada malam hari ini kita akan membicarakan sebuah materi yang cukup sebagai orang lebu suaranya motivasi kita. Sana akan diberikan oleh beliau Linda. Dari IS Muhammadiyah Sapen dengan judul Out of the Box Thinking. Menjadi pertemuan dipersilakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf tadi mungkin ada cobaan dari Allah untuk menguji kesabaran, karena memang karena materi hari ini adalah motivasi ya. Jadi mungkin pertama kali langsung maaf diberi ujian cobaan kesabaran. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu guru ya, kita kuat, kita hebat ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi materi kepada Bapak Ibu guru hebat. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu guru itu adalah juga seorang motivator. Saya menampilkan komen tentang out of the box thinking itu juga karena terinspirasi oleh Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di CVC ini. Jadi Bapak Ibu guru, materi kali ini memang saya khususkan untuk saya sendiri. Semoga juga untuk bermanfaat agar menambah semangat dalam berkarya untuk mencerdaskan bangsa dan untuk menggapai apa yang kita miliki. Bapak Ibu guru hebat, sekilas memaksud judul tersebut seperti mengajak kita untuk keluar dari kota, out of the box. Ya. Kota apa itu yang dimaksud? Apakah kota kita itu dengan kota? Terus bagaimana sih rasanya ketika kita itu berada dalam suatu kota, kemudian terus bergerak atau terkungkung? Nah, kalau kita terus menerus dalam kota, hidup kita monoton, kemudian jenuh, tidak bergairah. Nah, keluar dari kotak di sini maksudnya bertindak atau berpikir di luar kebiasaan orang pada umumnya. Jadi cara berpikir inovatif. Nah, next Pak, monggo.
Ya. Next Pak Mahfud. Oke, dilanjut ya. Nah, jadi kita pertama kali ini, yang pertama Pak, demi masa. Yang pertama Bapak, mohon maaf ini untuk atau tidak connect. Pak, yang pertama nih, konten pertama nih. Iya. Buat. Baik. Yang pertama Bapak, yang saya judul tadi nggih. Oh, yang pertama tadi. Ya, yang saya judul tadi nggih. Yang saya judul Bapak. Niki. Habis judul Bapak yang demi masa. Niki. Demi masa Pak, setelah itu. Nah, ini Sarat. Baik. Sebelum kita menginjak kepada sebetulnya kita harus seperti apa untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan, ya. Kita berpikir istilahnya itu bahwa Allah itu telah memberikan waktu yang banyak kepada kita. Makanya Allah dalam surat Al-Asr disebutkan di situ dalam ayat 1 sampai dengan 3 ya, bahwa Allah telah menganugerahkan waktu. Jadi anugerah waktu itu bukan main-main. Demi masa. Demikian Allah itu bersumpah. Bukan main-main tentunya. Allah itu kan menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu pasti akan merugi kalau tidak memperhatikan waktu. Tapi ada juga orang yang nggak merugi. Siapa itu? Kecuali 4 golongan. 1, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang menasihati dalam kebenaran. Yang keempat, orang yang menasihati dalam kesabaran. Nah, apa? Umat manusia itu, menurut Nabi Muhammad SAW, umur umat itu sekitar 60 tahun Bapak Ibu. Kan waktu kita itu kan sama ya, rata-rata 24 jam. Tapi cara menggunakan waktu kita mungkin yang berbeda. Tapi rata-rata kalau umatnya umat ini umur 60 tahun itu sudah mingklik ini. Nabi saja umurnya sampai 63 gitu. Jadi 60 tahun itu banyak, hanya rata-rata gitu untuk Nabi Muhammad. Nah, kalau dihitung masing-masing waktu kita kan sama. Ada 60 detik dalam 1 menit. 60 menit dalam 1 jam. 30 jam sehari, 7 hari, sepekan dan terusnya gitu. Nah, di sini kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau orang umurnya 60 tahun rata-rata ya kemudian menjadikan 8 jam sehari itu untuk tidur, maka dalam 60 tahun dia telah tidur selama 20 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Umpama umur kita itu 60 tahun dan kita tidur selama 8 jam sehari, maka kalau dihitung secara matematika, kita itu tidur seumur hidup itu selama 20 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kebanyakan Nah, tapi ada 3 hal yang sebetulnya ada 3 hal yang tidak dapat kita kembali, yaitu kata atau kata yang telah diucap meskipun waktu 60 tahun itu waktu yang telah lewat, momentum yang diabaikan. Okay. Kemudian ubah paradigma Anda. Maksudnya bagaimana? Kita itu orang biasa Bapak Ibu, tentu banyak keterbatasan, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, kegagalan, kemalasan. Maka ubah paradigma cara pandang kita. Jadi jangan menyalahkan keadaan, tapi buatlah keadaan. Tidak usah mempermasalahkan kelemahan, tapi ubahlah keterbatasan
jabatan itu menjadi anak-anak prestasi tinggi, amal-amal yang terpuji. Nah, jadi pelajaran kreativitas itulah yang nanti akan mendobrak batas. Ya, Nabi berpesan janganlah contoh misalnya, misal ada sebuah keluarga nih, ada sebuah keluarga yang diperkecil nih orang dipasang ini diarahkan yang lain. Perguruan tinggi dengan kerja keras, dengan nabung, mengarahkan anaknya agar dia belajar, kemudian anaknya mendapat beasiswa, kemudian mengarahkan keluarganya untuk menambah penghasilan, dan menghemat pengeluaran. Nah, itu termasuk salah satu berpikir kreatif dan inovatif. Begitu juga dengan seorang guru. Seorang guru, umpamanya pendidik gitu, yang berpikir untuk membuat suasana pertemuan dalam sebuah kelas itu agar peserta itu betah gitu, maka termasuk ke dalam kemudian yang keempat adalah tentang popularitas itu adalah bukan jaminan. Kenapa kok popularitas itu bukan jaminan? Karena gini, kalau kita cuma kepingin populer itu kan gampang nih Bapak Ibu nggih. Tak orang Arab tuh gini. Kalau sekedar ingin populer, pentingilah sumur air Zam-Zam. Nah, ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran Ibu. Halo? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran Bu Ana? Kedengeran Bu. Iya, tadi masih yang tadi ya, masih yang ini Pak Mahmud kecepatan agak aneh mengeser konten yang kedua ini, masih yang tadi. Jadi tadi sampai ke popularitas bukan jaminan ya, itu tadi ya, bahwa popularitas seseorang itu kan belum tentu berbanding lurus dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Banyak cara mencari sensasi dengan cara-cara yang tidak terpuji itu banyak sekali ya. Orang-orang yang viral tapi dengan cara yang tidak terpuji. Nah, banyak orang yang populer itu masih mengenaskan itu juga banyak. Kan kita ingat tuh dulu ada kisahnya siapa tuh Lady Diana yang bersama Dodi Alfa itu, saya waktu itu umur masih muda itu, mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya mungkin masih ingat ya cerita itu ya. Jadi dunia seolah-olah tersihir gitu ya, banyak oknum ibu-ibu di taklim di Jakarta pun juga taklid bergabung memberikan karangan bunga tanda berduka. Nah, atau kisah tragis itu tewasnya artis siapa tuh Nike Ardila dalam kecelakaan itu disinyalir akibat overdose narkoba, itu namanya dipuja, punya melegenda, tapi sayang pada saat itu juga banyak yang lupa bahwa ada seorang ulama karisma dari Jogja yang bernama KH Air Farudin, itu ketua umum PP Muhammadiyah, itu juga beliau wafat pada hari itu juga, tapi media tidak gempar dalam memberitakannya. Jadi di sini bahwa prestasi hari bukanlah harta yang melimpah, jadi bukan kedudukan yang tinggi atau jabatan yang mentereng atau kekuasaan yang besar atau berbagai atribut duniawi lainnya. Semua itu hanya ujian dan cobaan. Tinggal kita, maukah kita itu bersyukur? Bisa jadi ya kan, prestasi itu tak ada orang, tak ada sanjungan ataupun pujian, apalagi karangan bunga, ya kan? Tapi kalau dilakukan dengan tulus hati, itu insya Allah akan bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat kita. Next Pak Mahmud. Next. Oke, sekarang kita menginjak anugerah Allah yang kedua. Kalau tadi yang pertama kita diberi waktu oleh Allah, sekarang kita diberi otak sebetulnya Bapak Ibu Guru Hebat. Otak itu adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Jadi tumbuhan, hewan, batu, tanah,
mampu mengolah alam ini untuk kepentingannya. Nah, memiliki manusia itu tidak diberikan Tuhan kepada makhluk lainnya. Kelebihan ilah yang disebut pikiran. Jadi di sini otak itu adalah organ yang begitu istimewa yang dianugerahkan Tuhan, dan otak manusia berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan ia mampu mempelajari dirinya sendiri. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang pernah saya baca itu bahwa otak manusia itu kan terus bekerja nih ya sepanjang waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ia tidak berhenti bekerja. Bahkan ketika kita sedang tidur pun, otak itu terus-menerus memproses informasi yang datang padanya. Nah, otak kita akan terus memproses informasi yang diberikan panca indera. Ya, paling tidak itu secara visual itu 100 juta bit per detik itu data diproses oleh otak. Dan 100 juta bit data per detik itu otak pembahu. Ya, begitu luar biasanya Allah menganugerahkan otak kepada kita. Bahkan banyak tokoh dunia yang menaruh perhatian begitu besar pada cara kerja otak. Tidak sedikit pula tokoh yang menggambarkan kehebatan otak manusia. Ada yang mengatakan bahwa otak manusia itu laksana komputer yang lebih hebat dari superkomputer manapun. Ada juga yang mengatakan bahwa otak manusia itu adalah seperangkat mesin yang begitu kompleks di jagat raya. Nah, otak manusia itu dapat dibagi menjadi otak kanan, otak kiri. Otak kiri ini bekerja secara sadar, Bapak Ibu, yang disebut dengan pikiran sadar. Dan otak kanan yang bekerja tanpa disadari disebut maaf saya ulangi, manusia itu terbagi menjadi dua bagian otak. Yang pertama adalah otak kiri yang bekerja secara sadar, yang disebut dengan pikiran sadar, dan otak yang sebelah kanan yang bekerja tanpa disadari dan disebut sebagai pikiran bawah sadar. Nah, kedua bagian otak itu, otak manusia itu kan bekerja dengan cara yang berbeda, meskipun pada saat keduanya bisa bekerja. Ibu, pikiran sadar itu memegang peranan itu hanya sebesar 12% sebetulnya. Terhadap kesuksesan kita itu cuma 12% pikiran sadar. Sedangkan 88% itu dipegang oleh pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu tidak salah ya apabila disebut bahwa pikiran sadar yang memegang peranan dalam menuntun orang-orang untuk mencapai kesuksesan itu pikiran sadar. Jadi manusia itu selama ini menggunakan 12% potensi otaknya itu pun sudah mampu membuat sesuatu yang menakjubkan. Nah, apalagi jika ia itu mampu menggunakan seluruh potensi otaknya dengan menggabungkan potensi pikiran sadarnya dengan pikiran bawah sadar. Nah, itu tentunya kan harus benar-benar membangun pikiran bawah sadar sebagus mungkin. Itu nanti di lain waktu kita akan membahas ya tentang bagaimana cara meningkatkan pikiran bawah sadar kita untuk membantu proses kreativitas kita. Next, Pak. Oke. Bapak Ibu, untuk mendasarkan diri sebetulnya jadi kita harus mulai dari hal yang kecil. Karena apa? Karena setiap langkah yang besar itu pasti dimulai dari hal-hal yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, tidak ada kesuksesan yang datang secara tiba-tiba, Bapak Ibu. Semuanya harus melalui proses. Jadi kriteria sukses bagi setiap orang itu kan bisa berbeda. Ada orang yang sudah merasa sukses, sudah mampu, yang merasa sukses juga secara materi sudah mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
Bahkan secara umum orang itu melihat kesuksesan seseorang itu kebanyakan hanya dari segi materi. Nah, karena itu ketika seseorang itu sudah memiliki rumah yang bagus, kadang-kadang dia memiliki kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, barulah bilang sukses. Nah, padahal Bapak Ibu, apalah sih artinya semua harta yang bergelimang gitu ya? Jika hati itu tidak tentram, jika hati itu tidak tenang. Nah, jadi hal-hal kecil yang kita persiapkan dari awal itu merupakan langkah untuk menuju sukses yang akan datang. Seperti itu. Next, Pak. Next, Pak Mahmud. Oke, tapi Bapak Ibu sekalian, kita semua yang kita lakukan itu tidak lepas dari pertolongan Allah, okay? Jadi kita hanya berharap tetap kepada Allah. Dan kita kalau berjuang untuk berkarya, untuk berinovasi, atau kita mau memberanikan diri untuk mencetuskan gagasan-gagasan, itu jangan takut berjuang sendirian. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Hajj di situ, Al-Hajj ayat 57, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar naik padanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 50. Surat Al-Hadid ayat 4 itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berjuang sendirian. Karena apa? Sebuah kesuksesan itu memang harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Karena banyak orang yang juga melakukan perjuangan sama. Bahkan mungkin lebih berat dari apa ya yang sedang atau yang sudah kita lakukan. Maksudnya gini, untuk meraih sesuatu yang diinginkan, kita tidak perlu bergantung pada orang lain. Jadi hal terpenting yang harus dilakukan adalah berusaha, bekerja, dan berdoa. Jadi jangan terlalu berharap kepada manusia ya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kemungkinan kita akan lebih banyak kecewa. Jadi berharaplah hanya kepada Allah. Jadi pasti kita akan menemukan keindahan, kita akan menemukan kepuasan, kita akan menemukan ketenangan. Karena yakinlah tidak akan mengecewakan umatnya jika ia berada pada jalan yang benar dan lurus. Seperti itu. Okay? Next, Bapak. Kenapa ini nama kayak gini nggak diganti kemarin? Nggak tahu itu. Munculnya langsung itu ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk keluar dari out of the box, salah satu caranya dengan keluar dari zona nyaman. Oke? Ya. Keluar dari zona nyaman. Nah, apa yang dimaksud dengan keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu? Jadi di dunia ini kan nggak ada orang yang hidupnya itu kan kalau mulus-mulus saja gitu ya, tanpa ada halangan gitu ya, rintangan atau gangguan gitu, sehingga senantiasa orang itu menikmati kenyamanan setiap saatnya gitu ya. Wah, hebat sekali ya kalau ada orang yang hidupnya itu mulus terus gitu ya, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan gitu nggih. Namun sepertinya mungkin nggak ada ya yang dunia ini itu Allah tuh menciptakan orang yang betul-betul hidupnya tanpa masalah seperti itu. Okay? Nah, sepertinya tidak ada karena dunia diciptakan diciptakan sudah berpasangan. Jadi saya apapun atau sekaya, secerdas dan sebagaimana apapun bahwa hidup seseorang itu pasti tidak mungkin kalau tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan atau masalah dalam hidupnya, gitu, Bapak Ibu. Jadi bumi itu kan putar, gitu, bak roda yang bergerak, gitu, ada kalanya senang, namun tidak jarang pula kan kita juga ada kalanya sedih. Nah, ada saatnya orang itu mengalami kesulitan. Nah,
Bagaimana cara kita di zona nyaman Bapak Ibu? Yang pertama, jadikan masalah itu sebagai teman. Wah, masalah kok dijadikan sebagai teman, gitu. Masalah ya musuh tuh ya, yang harus diberantas. Masalah ya harus dijauhi, bukan didekati. Masalah ya harus dihindari, bukan diikuti. Mungkin ada nih yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, mengapa banyak orang yang merasa senang dan zona nyaman? Mengapa sih banyak orang yang enggan membesar dan memperluas rasa nyaman? Mengapa banyak orang yang terlihat nyaman dalam zona nyaman? Nah, hal ini itu terjadi karena ketika seorang itu pada yang bebas-bebasnya. Itulah mengapa banyak orang itu terlena dan merugi. Mereka tidak mau kan mengambil resiko. Wah, aku nggak mau dong kalau aku ikut kompetisi ini, kemudian banyak tugas, bikin pusing gitu kan. Apalagi kalau harus hitung-hitungan untung dan rugi gitu. Di VCT namanya, VCT, waduh kok banyak ya sainganku berat-berat, aku melihat konten mereka tuh keren abis pokoknya konten-konten mereka itu. Saat saya itu ingin melakukan memikirkan konten apa, kok aku harus bikin konten apa. Nah, justru Bapak Ibu yang di VCT ini yang menginspirasi saya bahwa saya itu juga bisa. Nah, itu loh, masalah jadikan sebagai teman. Bahwa setiap manusia itu kan pasti dia mengalami ini namanya masalah, tapi kadarnya kan berbeda-beda. Yang kedua, saatnya untuk bangkit Bapak Ibu, ya. Saatnya kita bangkit, banyak berbagai cara kita untuk bangkit. Banyak orang yang sudah puas dengan hidup apa adanya atau yang namanya nyaman. Aku udah puas kok, yang penting aku nyaman gitu kan. Tapi kemewahan, kemudian dia kesuksesan yang sudah diperoleh orang lain, itu bukanlah sebuah prioritas Bapak Ibu. Tapi kenyamanan menurut versinya lah yang lebih penting. Nah, jadi hati-hati nggih, kalau orang yang terlalu lama hidup dalam kebiasaan nyaman. Mulai sekarang marilah kita memperhitungkan apa konsekuensinya gitu ya. Jadi orang yang lebih memilih hidup pada zona yang nyaman itu biasanya dia orang yang tidak mau mengambil risiko dan tantangan. Dia lebih suka manja gitu, keadaan yang biasa santai. Dia tidak mau banyak tuntutan. Ikut VCT, mau banyak tugas, banyak suruh bikin konten, bikin blog, kemudian aku disuruh bikin belajar classroom, mumet metu wae. Nah, itu salah satu nggak mau bangkit. Dia nggak mau ngambil resiko, dia nggak mau istilahnya ambil tantangan, ya lebih suka memanjakan dirinya dengan keadaan yang terbiasa santai, tidak mau banyak tuntutan. Nah, padahal bagi sebagian orang untuk mendapatkan sesuatu itu kan harus diperjuangkan gitu Bapak Ibu nggih, dan bahkan banyak melalui pengorbanan nggih, pengorbanan yang sangat panjang dan berliku nggih. Tapi tidak sedikit orang yang hidupnya sudah nyaman dan terpenuhi hasratnya, tapi tetap merasa tidak nyaman. Dia ingin eksis, dia ingin mencoba terus dan mencoba, ingin kreatif. Nah, yang ketiga, terjebak pada zona nyaman. Nah, ini banyak sekali nggih. Mungkin dari teman-teman kita atau saudara, atau mungkin pernah kita kenal orang, kita ajak untuk bangkit, kita ajak untuk ayo mencoba ikuti audisi atau mencoba ikuti lomba, mencoba ikuti seminar atau apa. Mungkin malas karena apa? Karena aku udah merasa nyaman kok. Nah, tapi kalau kita mendengar terjebak pada zona nyaman ini, berarti kan ada sesuatu yang negatif ya. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak diinginkan yang harus dicari solusi. Jadi kita harus keluar dari jebakan itu secepat mungkin untuk mencari jalan keluarnya. Bagaimana sih? Contohnya bagi orang terjebak macet, terjebak hujan, terjebak banjir, itu kan si pelakunya kan merasakan langsung dan sadar bahwa ia sedang berada pada kondisi yang tidak nyaman dan ingin segera keluar dari situasi tersebut. Namun berbeda dengan istilah terjebak di zona nyaman, itu kan berbeda. Kalau
terjebak di zona nyaman, itu pelakunya tidak merasakan bahwa dirinya itu sedang berada pada posisi yang tidak baik. Dan dia harus segera keluar dari situasi itu. Ia akan merasa biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Dalam melihatnya itu nggak ada bahwa dia terjebak dalam zona nyaman. Nah, ini bahaya. Kenapa? Kalau kita sudah menikmati zona nyaman, sehingga kita ada dalam kondisi terjebak, kita tidak merasakannya. Karena barangkali orang yang bersangkutan malah tidak paham apa itu yang disebut dengan zona nyaman dan mengapa tuh harus keluar dari keadaan tersebut. Okay? Kemudian menghindari zona nyaman ya. Ketiga caranya agar kita tidak selamanya di zona nyaman adalah kita menghindari zona nyaman. Bagaimana kita cara untuk menghindari zona nyaman? Mungkin kenyamanan itu kan yang didambakan, yang disukai oleh semua orang, ya pasti kan banyak orang yang rela, yang tak rela lah jika harus keluar dari zona nyaman. Ya. Hidup dalam zona nyaman itu kan ibarat hidup dalam mimpi, di alam mimpi sudah biasa nyaman, tentu akan susah untuk meninggalkan, gitu, ya. Nah, tapi ada orang yang sengaja keluar kerja karena berbagai alasan dan pertimbangan. Misalnya karena jenuh gitu, merasa tidak cocok dengan lingkungan kerja, tidak nyaman dengan teman kerja, tidak suka sama bos, dan alasan lain. Nah, yang merasa nyaman karena tidak ada tuntutan. Segala sesuatu bisa ia atur sendiri. Walaupun penghasilannya tidak besar, ia sudah merasa nyaman, tidak mau berusaha lebih. Baginya yang penting itu gini, aku sudah bisa memenuhi keinginan kok, walau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan saja kok. Ya, nah orang yang terkena situasi zona nyaman itu akan sulit untuk bergerak, ia akan diam di situ aja, hidupnya akan monoton, tidak memiliki kebaruan atau tidak ada tantangan, ya. Padahal kalau kita tuh bisa memperlebar kenyamanan, ada sesuatu yang bisa digali dari dirinya. Mungkin di luar akan melihat sesuatu yang cukup berbeda, ya. Dengan begitu akan sadar bahwa ternyata aku punya kelebihan, potensi yang terselubung yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Ya kan banyak orang yang karena kemanja, karena malas, karena dia tidak mau berpikir, tidak mau mencari sumber-sumber inspirasi, sehingga padahal dirinya sendiri itu sebetulnya kalau digali lebih dalam lagi, dia punya potensi. Contoh, dulu waktu saya ikut seminar nasional sama Bu Ana itu ya, Bu Ana, ayo ikut seminar nasional, kita ke Jakarta nanti kita bisa ngomong di guru-guru hebat tingkat nasional seperti itu. Saya pertama kali apa saya bisa gitu, tapi Bismillah. Kemudian saya mengirimkan karya waktu sama Bu Ana, alhamdulillah lolos di tingkat nasional, kemudian di presenter tingkat nasional juga dalam pembelajaran gitu ya. Nah itu saya nggak nyangka, ternyata saya itu bisa. Nah di situ ternyata keluar dari zona nyaman itu kita justru akan semakin meningkatkan kreativitas dan kita akan mampu mengeksplor bakat-bakat terpendam yang sebetulnya kita itu punya gitu ya. Jadi di sini ada konten menarik, sekeras apapun perjuangan di zona nyaman, itu hasilnya akan linier. Tetapi berjuang pada zona tidak nyaman, itu maka hasilnya akan eksponensial. Next, Pak. Nah, di sini sudah tadi sudah dibahas tentang sifat-sifat orang sukses itu dalam yang sudah saya sampaikan tadi. Kita sekali aja ini beberapa sifat orang sukses itu adalah yang tangguh, kemudiannya harus yakin, kemudian fokus di sini adalah fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah, dan uang juga bukan segalanya. Memang kalau segalanya itu butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Next, Pak. Segalanya butuh uang. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah bisa mampu keluar dari zona nyaman, oke, marilah kita bangun kesolehan pribadi. Bagaimana kita caranya membangun kesolehan pribadi tersebut atau ingin mendahsyatkan diri kita itu? Yang pertama adalah jadilah
jadilah pemberi kebaikan. Nggih. Jadilah pemberi kebaikan. Jadi Allah kan berfirman begini. Dalam Al-Baqarah ayat 44, apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu telah membaca Alkitab, apakah kamu tidak berpikir? Nah, kita bukan lilin yang menerangi sambil membakar diri, Bapak Ibu. Kita bukan lilin yang menerangi sambil membakar diri. Tapi jadilah penerang yang nyata. Oke. Jadi barang siapa yang menunjukkan seseorang itu pada kebaikan, maka baginya itu pahala seperti pelaksananya gitu, sama pelaksananya. Sebab bila stok kebaikan itu kita tidak surpluskan, itu akan berakibat kebakaran ya, seperti lentera yang terus menyala tapi minyaknya itu tak ada, itu malah jadi kobong atau kebakaran. Berorientasi untuk memberi kontribusi. Nah, berorientasi untuk memberikan kontribusi itu juga salah satu membangun kesolehan pribadi. Jadi menjadi manusia itu kan, untuk menjadi soleh itu adalah pilihan. Jadi memilih untuk memberi, bukan berpikir untuk meminta, Bapak Ibu. Padahal umumnya manusia kan cenderung mencari untung, egois gitu. Tapi justru dengan memberi itu kita akan memiliki. Kadang kita berinfak itu kan, memiliki harta itu kan untuk berinfak. Kemudian kita memiliki cinta dengan memberikan perhatian, memiliki kesempatan kita dengan beramal, kemudian milikilah cita-cita dengan karya, gitu ya. Lapang dada yang ketiga, lapang dada menampung perbedaan, gitu. Jadi dalam Islam itu ada kata-kata itu berbunyi begini Bapak Ibu, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kenapa kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Meskipun terkadang kita punya perbedaan prinsip dengan orang lain. Contoh nggak jauh-jauh, kadang kalau pas Ramadan itu pun ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat. Itu bukan sebuah perbedaan yang menjadi bahan untuk pecah. Karena apa? Justru malah itu memberikan semangat kita untuk memperbanyak amal. Jadi bukan mencari siapa yang paling benar, bukan. Jadi kita harus lapang dada. Disinilah kita manfaatnya apa? Membangun kesolehan pribadi. Kita lapang dada untuk menampung perbedaan-perbedaan, tapi bukan untuk mencari yang paling benar. Seperti itu. Yang keempat, cara membangun kesolehan pribadi adalah memberikan respect. Memberikan respect terhadap keunikan orang lain. Diri kita pun juga unik, Bapak Ibu. Nah, Rasul itu bersabda begini, setiap orang diciptakan menurut bakatnya masing-masing. Orang lain berbeda dengan kita, karena Allah itu menciptakan manusia berbeda sesuai dengan keunikannya. Nah, hai manusia, kata Allah dalam Al-Hujurat ayat 13 di sini. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Nah, jadi disinilah kita menjadi soleh secara pribadi, mendasarkan pribadi kita dengan cara apa? Dengan cara saling mengenal, saling memahami, takaful, saling memikul beban. Nah, jadi kita bersinergi dengan keunikan yang kita miliki. Karena apa Bapak Ibu? Keunikan itulah yang membuat kita itu jadi kaya. Seperti itu. Next, Bapak. Oke. Nah, ini nasihat dari terakhir, ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib bahwa dosa terbesar adalah ketakutan, rekreasi yang terbaik adalah bekerja, musibah yang terbesar adalah keputusasaan, keberanian terbesar adalah kesabaran, guru yang terbaik adalah pengalaman, misteri yang terbesar adalah kematian, kehormatan yang terbesar adalah anak soleh, sumbangan yang terbesar adalah berpartisipasi, dan modal yang terbesar adalah kemandirian. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi, paling tidak untuk diri saya sendiri, agar bisa
keluar dari zona nyaman dan bisa meningkatkan imun kita, meningkatkan kreativitas kita agar bermanfaat pula untuk orang lain dan kita tidak terkungkung di dalam sebuah kotak di mana kita tidak bisa berkembang. Tapi jika ada kesempatan maka ambillah kesempatan itu. Lakukan saja, insya Allah Allah akan berserta kita. Mungkin demikian saja Bu Ana, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana dulu ke tempat saya. Baik, demikian Bapak Ibu guru hebat, apa yang telah disampaikan oleh Bu Linda, saya kira tidak perlu saya ulas karena cukup jelas dan barangkali akan kita kembangkan dengan diskusi. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu partisipan, kemungkinan ada yang perlu pertajam, dipersilakan. Monggo. Silakan Bapak Ibu yang kemungkinan ingin mempertajam, menambah atau bertanya, dipersilakan. Yo. Halo. Jamnya juga sudah jam 9 kan? Jamnya? Iya. Kita tutup saja. 2 menit. Ini ada. Oh, sebentar. Kita lihat di chat. Kelihatannya dengan siraman rohani dari siapa ini? Nah, kelihatannya dari partisipan, dari peserta pada malam hari ini sudah tidak ada yang dipertanyakan karena cukup jelas. Oleh karena itu perlu kita simpan barangkali apa yang disampaikan oleh Bu Linda tadi. Yang paling mengesan adalah nasihat Ali bin Abi Thalib bahwa ketakutan itu justru merupakan dosa yang cukup besar. Kemudian ternyata bekerja itu bisa dilakukan dengan rekreasi. Kemudian keputusasaan terjadi itu adalah sebuah musibah. Dan selanjutnya bahwa modal terbesar kita itu adalah kemandirian. Ketergantungan terhadap seseorang itu kurang baik kalau dilanjutkan. Oleh karena itu kemandirian harus kita wujudkan pada diri kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada acara Pikon pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikutnya kami kembalikan kepada Ibu Ana. Namun barangkali untuk acara ini kita dilanjutkan oleh Bu Ana untuk menutup acara. Monggo. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Linda Widianti, SAG MSI, beserta Bapak Mahmud Fauzi MPDI yang telah memandu acara pada malam hari ini. Semoga apa yang Bu Linda sampaikan dapat memberikan pencerahan untuk kita semuanya menjadi seorang guru, khususnya peran sebagai guru menjadi motivasi kita semua untuk tidak selalu berada di zona nyaman, selalu berkreasi, memberanikan diri berkreasi, tidak terkungkung pada zona nyaman. Baik Bapak Ibu sekalian, karena
waktu yang memang sudah membatasi kita semuanya, dan Udah saya habis. rasa Bapak Ibu guru semuanya sebagai partisipan juga sudah jelas seperti itu. Linknya Maka di share. acara pada malam hari ini akan kami akhiri. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan saya mohon maaf apabila selaku host gitu ya banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.